Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Permen coklat rasa durian, harganya murah, manis sekali. Hari Jumat, ingatlah usiawan, ikut ibadah dan siapkan hati. Mari kita ngambil saat teduh sejenak. Amin. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ke 10 berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi." Mari kita nyanyikan sungguh indah nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa mengikuti persekutuan usia bahagia. Kami mau memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah persekutuan ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 27 berkata, "Perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bakung tumbuh. Bunga-bunga itu tidak bekerja, tidak juga menenun, tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu." Mari kita nyanyikan pujian ini, Bunga Bakung. Turun di langit
kesaksian, kami persilakan Ibu Piwa. Nyapa. Salam. Jemaat GKT. Halo Jemaat GKT, saya sehat. Gak nganggo iki gak apa-apa. Ayo. Piye? Halo. Jemaat GKT. Halo, Jumat keluarga DKT. Ya, saya sehat-sehat. Shalom. Iya. Saya sehat-sehat. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya, terima kasih. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita nyanyikan Sungai Hidup Sukacita sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Harti Nesli. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Allah Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu yang kekal. Pada hari ini bersama-sama dengan orang tua kami yang kekasih, kami mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar dan belajar firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup karena firman-Mu. Karuniakanlah pertolongan Roh Kudus agar kami diberi kesanggupan untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab buku kita. Kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan Alkitab bukunya. Lalu kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Sabda Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan setia. Tetapi orang yang paling berbahagia adalah orang yang melakukannya. Saudara-saudara, hidup itu ada dua macam. Yang pertama, hidup karena pengalaman, hidup dengan pengalaman. Bukan hanya karena pengalaman sih, tetapi dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya. Terlalu banyak dalam hidup ini yang kita jalani itu dengan pengalaman. Semua dalam grup ini sudah berpengalaman dalam hidup. Istilahnya sudah makan asam garam. Dari pengalaman itu kita juga bisa berbagi pengalaman. Tetapi pengalaman satu orang dengan orang lainnya belum tentu sama, atau malah tidak sama sekali. Kita bisa berbagi pengalaman, tetapi kita tidak bisa memaksakan pengalaman kita kepada orang lain. Orang yang berpengalaman berarti sudah menjalani hidupnya, makanya dia sudah punya pengalaman. Bisa jadi orang itu juga belajar dari pengalaman orang lain.
Dan itu memang perlu saudara, lawang namanya juga pengalaman hidup. Saya juga punya pengalaman ketika Ibu William masih hidup. Almarhum Ibu William masih dalam keadaan hidup, tapi dalam keadaan sakit sih sebenarnya dan berkurang kesadarannya. Saya sempat besuk ke rumah sakit di Bali bersama dengan penginjil Yafet dan beberapa anggota lansia. Kesadarannya memang menurun saudara. Saya berpikir gimana ya cara mengajak berkomunikasi Ibu William waktu itu. Lalu saya menemukan ide, telepon Ibu Fang Piwa. Puji Tuhan, diangkat saudara. Dan saya sangat excited sekali dengan pengalaman itu. Kenapa? Ibu Fang Piwa menyanyi, Ibu Fang Piwa menyapa. Itu dalam telepon saudara, video call. Dan Ibu William sempat tersadar sebentar. Saya senang sekali dengan pengalaman itu yang menunjukkan bahwa sekalipun lansia masih bisa melayani Tuhan, masih bisa berguna bagi orang lain. Dan itu pengalaman sangat menarik, sangat menarik buat saya. Dan saya bisa membagikan pengalaman itu kepada saudara-saudara yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah setiap lansia yang kritis, yang berkurang kesadarannya, yang sakit, lalu perlu diteleponkan Ibu Fang Piwa? Oh kritis, telepon Ibu Fang Piwa. Oh kritis, telepon Ibu Fang Piwa. Apa begitu? Enggak saudara, ya enggak begitu. Mengapa? Karena kebutuhan dan pengalaman tiap-tiap orang itu beda-beda. Kita tidak bisa mengatakan begini, saya sakit ya, tak telepono Ibu Fang Piwa pasti sembuh. Enggak bisa begitu saudara. Kita tidak bisa menerapkan pengalaman yang satu di pengalaman yang lain. Lah kalau tidak kenal lalu diteleponkan Ibu Fang Piwa ya nggak nyambung. Komunikasinya ya nggak bisa gayeng seperti yang pernah terjadi di semasa hidupnya almarhum Ibu William. Saudara-saudara, sekalipun pengalaman itu baik, tetap ada ilmunya. Pengalaman tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa saja membagikan pengalaman kepada sesama. Tetapi sekali lagi pengalaman tidak berdiri sendiri dan pengalaman satu orang ke satu orang lainnya berbeda-beda. Pengalaman itu harus disertai ilmu, contoh ilmu berkomunikasi, ilmu data, banyak saudara. Dan kita tidak bisa memaksakan pengalaman itu kepada orang harus begini kayak pengalamanku, tidak bisa. Nah saudara, ini ya yang pertama ya, manusia hidup itu karena pengalaman, manusia hidup itu dengan pengalaman. Saudara, satu lagi, waktu itu di awal-awal COVID ya saudara, COVID yang mengganas, dari beberapa jemaat itu terpapar. Ibu Iliana juga sempat berbagi pengalamannya lewat telepon ke saya. Saya pun dengan antusias membagikan pengalaman Ibu Iliana tentang pengalaman saudaranya itu kepada jemaat. Mengapa saya membagikan pengalaman Ibu Iliana itu? Sebab saya tidak mengalami sendiri dan saya berharap tidak saudara, karena saya harus menjaga. Tetapi sekali lagi saya tahu siapa Ibu Iliana dan jelas saya percaya dengan pengalaman itu, sumbernya jelas. Untuk apa pengalaman itu dibagi-bagikan? Supaya kita punya pertimbangan yang lebih baik, supaya kita mengambil keputusan untuk diri sendiri itu lebih baik. Tetapi yang harus diingat adalah pengalaman tiap-tiap orang berbeda-beda dan pengalaman tidak berdiri sendiri. Ada ilmunya, minimal bagaimana caranya mengkomunikasikan, minimal ada data, ada bukti yang bisa kita sampaikan. Kalau saudara mau membagikan pengalaman orang lain kepada orang lain lagi, saudara harus memastikan, sekali lagi ya saudara, memastikan bahwa saudara mengenal baik-baik orang yang pengalamannya akan saudara bagi-bagikan. Sebab kalau enggak bisa mencelakakan orang lain. Jemaat GKT tidak boleh seperti itu. Pernah loh saudara, ini contoh ya, beberapa tahun lalu penginjil Yafet itu membaca postingan, saya lupa, mungkin di Facebook atau apa begitu. Seorang pendeta itu memposting tentang penjualan HP murah yang mereknya lumayan terkenal. Penginjil Yafet itu mikir, wah kalau yang posting itu pendeta, maka ada jaminan lah. Minimal kebenarannya itu ada jaminan.
Akhirnya belilah HP itu, ternyata dari Batam, secara online ya, secara online. Ternyata saudara tahu apa yang terjadi? Itu penipuan. Uang yang cukup besar sudah terlanjur ditransfer. Alamat dan telepon pengirim tidak bisa dihubungi lagi. Lalu penginjil Yafet itu telepon kepada pendeta yang posting pengalamannya orang tadi. Tanya, apakah Bapak mengenal orang yang jual HP ini? Tahu saudara jawabannya? Enggak, saya cuma comot aja, tempel di situ. Saudara, ternyata asal comot. Akhirnya penginjil Yafet punya pengalaman buruk. Pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Saya tidak mengharapkan saudara membagikan pengalaman orang lain lalu membuat orang lain lagi punya pengalaman buruk. Saudara harus tahu dengan jelas sumbernya. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini memang banyak belajar dari pengalaman. Pengalaman hidup dengan menambah pengalaman. Apakah pengalaman itu baik atau pengalaman itu buruk sekalipun, kita tetap bisa belajar. Tetapi saudara, kalau kita sebagai orang Kristen hanya mengandalkan hidup dengan pengalaman saja, berarti saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi ya saudara, kalau Bapak Ibu saudara dalam hidup ini hanya mengandalkan pengalaman saja, berarti belum percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kok bisa begitu? Kalau hanya mengandalkan pengalaman saja loh saudara, berarti belum percaya Tuhan Yesus. Begini penjelasan saya begini. Orang yang mengandalkan pengalaman berarti sudah mengalami dulu. Lah masalahnya iman kepada Tuhan Yesus itu kita tidak harus mengalami dulu. Bapak Ibu saudara dan saya tidak harus mengalami dulu baru percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak begitu. Yang benar itu percaya dulu walau belum mengalami. Dalam bahasa Alkitab yang kita baca tadi, hidup karena percaya bukan karena melihat. Karena melihat itu kan karena mengalami dulu. Nah, contohnya begini saudara, kita semua saat ini yang sedang bersekutu ini kan semuanya masih hidup, benar ya kan? Nah, semua ingin umur panjang, tubuh yang sehat, iman yang kuat. Semuanya itu harapan yang bagus dan harus punya harapan begitu. Apa salah? Enggak salah. Jawabannya enggak salah, tapi yang harus kita tahu adalah semuanya itu pasti akan mengalami yang namanya kemah kita dibongkar. Itu bahasa Alkitab untuk menunjukkan bahwa setiap orang, semua orang pasti mengalami kematian. Kemah dibongkar, tubuh kita, rumah kita, fisik kita pada akhirnya harus dibongkar. Itu harus, tidak bisa tidak. Nah, apakah saudara percaya bahwa semua orang pada akhirnya mati? Lalu saudara menjawab, ya saya percaya. Lah saudara, mengapa kita percaya padahal kita kan belum pengalaman mati, belum membuktikan sendiri mati itu seperti apa, tapi kan kita sudah percaya. Jawabannya adalah Alkitab yang mengatakan. Jadi saudara percaya walau belum pengalaman mati, karena Alkitab yang mengatakan berarti saudara dan saya beriman. Saudara hidup dengan pengalaman, saudara juga hidup dengan iman. Walau saudara belum mengalami yang namanya mati tadi, tapi sudah percaya, berarti hidup saudara komplit. Itulah hidup yang benar, hidup Kristen yang benar. Saudara ya, kalau tadi hidup dengan pengalaman, sekarang hidup dengan percaya. Bukan karena melihat, bukan karena pengalaman saja. Jadi kalau suatu saat rumah kita, kemah kita dibongkar, ya kita tidak takut. Karena kita kan sudah hidup oleh iman, percaya. Kalau sudah dibongkar berarti ada tujuan yang akan dicapai. Kita selama ini hidup dengan pengalaman-pengalaman, tetapi kita juga harus hidup karena percaya atau karena iman.
Hidup karena percaya itu tidak harus mengalami dulu. Saya lagi ya saudara, hidup karena percaya tidak harus mengalami dulu. Tetapi yang percaya itu atau yang kita percaya itu pasti terjadi. Contoh lagi, setelah kemah kita dibongkar, artinya waktu kita sudah tiba untuk melewati pintu kematian, terus kita kemana? Jawabannya kemana Bapak Ibu? Jawabannya adalah ya ke sorga. Kan Tuhan Yesus yang bilang mau jemput kita. Benar, bukan malaikat yang jemput. Selama ini kita hidup dengan pengalaman-pengalaman, tetapi kita juga harus hidup karena percaya atau karena iman. Hidup karena percaya itu tidak harus ngalami dulu, tetapi percaya dan semuanya pasti terjadi. Contoh ya saudara, contoh setelah kemah kita dibongkar, artinya kita harus melewati pintu kematian. Bapak Ibu Saudara ditanya, terus kemana? Bapak Ibu Saudara menjawab, ya ke surga lah. Kan Tuhan Yesus yang jemput kita, bukan malaikat loh saudara. Tuhan Yesus yang jemput sendiri, jemput miliknya itu Tuhan Yesus. Jawabannya benar sekali. Tapi kalau ditanya, loh kok bisa tahu? Kan belum mati, situ belum mati. Kok bisa tahu? Kita akan menjawab, Tuhan Yesus yang bilang. Itu namanya hidup karena percaya. Kita belum mengalami, tapi kita percaya bahwa setelah kematian Tuhan Yesus jemput kita, dibawa ke tempatnya Tuhan. Percaya apa yang Tuhan Yesus katakan pasti terjadi, walau kita semua saat ini belum mengalami. Itu hidup karena percaya, hidup dengan percaya, hidup dengan iman. Jelas ya saudara, hidup itu ada dua. Yang pertama sudah biasa semua orang, yaitu hidup karena pengalaman, hidup dengan pengalaman. Tetapi orang Kristen bukan hanya hidup dengan pengalaman, tetapi hidup dengan iman, hidup dengan percaya. Berarti hidup kita komplit. Yang pertama hidup dengan pengalaman-pengalaman. Yang kedua hidup dengan percaya atau dengan iman. Kita semua harus punya dua hidup ini, tidak boleh milih salah satu. Kalau saudara mengandalkan hidup dengan pengalaman saja, maka saudara tidak akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tapi saudara hanya punya hidup di dunia. Beda kalau saudara punya hidup dengan percaya, maka saudara jalannya jelas, yaitu jalannya ke sorga. Hidup dengan iman walaupun belum mengalami, iman percaya kepada Tuhan Yesus berarti jalannya ke sorga. Saudara harus selalu menemukan hidup dengan percaya itu setiap hari. Artinya menemukan apa yang diajarkan Alkitab. Saudara percayai, saudara lakukan walau belum mengalami atau berpengalaman dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu. Itu namanya hidup dengan iman. Nah saudara, apa akibatnya? Kalau saudara benar-benar terus-menerus hidup dengan percaya, hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 7-8 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah. Ini saudara, walaupun kita percaya apa yang akan terjadi akan datang, kita percaya apa yang terjadi setelah kemah kita dibongkar, berarti untuk kehidupan mendatang kita hidup dengan percaya. Bukan berarti tidak ada dampaknya sampai hari ini. Ada saudara, ada dampaknya. Orang yang hidup dengan iman pasti tabah. Kapan? Sekarang ini. Orang yang hidup dengan iman pasti tabah. Saya lagi saudara, orang yang hidup dengan iman pasti tabah. Tabah itu artinya walaupun usia makin bertambah, walaupun tubuh makin lemah, sakit-sakitan, kekuatan berkurang, orang itu tidak akan takut lagi, tidak panik, tidak gampang mengeluh, tapi berani menjalani hidup sampai tuntas, sampai selesai. Sebab Tuhan Yesus yang pasti akan menjemput, pasti saudara, tidak akan pernah bohong. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati kegembiraan setiap hari bersama dengan Tuhan di sorga. Kalau saat ini di usia makin bertambah, persoalan hidup kok nggak makin berkurang, kok malah bertambah, ada saja persoalan yang harus terjadi silih berganti.
Tapi saudara punya dua hidup. Hidup dengan pengalaman dan hidup dengan iman. Saudara dan saya akan tabah. Tabah itu bisa digambarkan dengan orang yang siap untuk berperang, menghadapi persoalan itu dan terus maju. Oleh karena itu, hidup dengan percaya itu bukan karena melihat itu, bukan karena pengalaman saja itu. Sekalipun sulit, saudara akan terus menerus cari kesempatan untuk melayani Tuhan. Terus cari kesempatan, gimana saya bisa melayani Tuhan? Itu orang yang tabah. Orang yang tabah bukan cuma diam, tunggu, bukan. Gimana saya terus dalam keadaan yang susah tapi bisa melayani Tuhan? Itu orang yang tabah. Tabah itu pemberian Roh Kudus, saudara. Hanya kepada mereka yang hidup dengan iman. Tabah itu berani menjalani hidup terus melayani Tuhan walau banyak sekali persoalan yang sedang kita hadapi. Semoga Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Berkatilah persekutuan usia bahagia sore hari ini dengan iman yang berasal dari Allah, sehingga Roh Allah memberikan ketabahan dalam menjalani hidup ini dan senantiasa mencari kesempatan untuk melayani Tuhan. Karuniakanlah hidup dengan iman, sebab kami semua sudah terbiasa hidup mengandalkan pengalaman yang sementara, supaya kami mempunyai dua hidup yang lengkap dan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 21 Mei 2021. Pembimbing, pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hartinus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan seluruh anggota Usia Bahagia yang telah terlibat di dalam persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah persekutuan Usia Bahagia Jumat 18 Juni 2021 pukul 17.00 WIB. Liturgis Ibu Goyeh Ing. Firman Tuhan Evangelis Yafet Endro Wahyudi. Kesaksian Ibu Trivena Wirawan dan Bapak Yudi Siahaan. Acara Lomba Cerita Firman Tuhan. Tujuannya membangun keberanian dalam menceritakan firman Tuhan di tengah keluarga dalam bentuk video paling sedikit 2 menit dan paling lama 3 menit. Ibadah umum khusus Usia Bahagia dilaksanakan minggu keempat setiap bulannya, dimulai pada Minggu 23 Mei 2021 dengan jumlah kehadiran paling banyak 20 orang. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ikut beribadah langsung di gereja, dapat mengisi form surat pernyataan, difoto dan dikirimkan di WhatsApp grup GKT Banyuwangi. Surat pernyataan yang asli dapat dibawa pada saat ibadah dan diserahkan kepada majelis. Syarat kesehatan yang harus dipenuhi: tidak dalam kondisi flu, batuk, sakit kepala, diare, atau demam, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta seusai ibadah tidak boleh bergerombol. Mohon perhatian seluruh anggota Usia Bahagia. Pembimbing, pengurus, dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Usia Bahagia yang berulang tahun pada bulan Mei. Bobo Bang Jailan tanggal 1 Mei, Semu Ita Ramanata tanggal 6 Mei, Ibu Shirley Susana tanggal 7 Mei, Ibu Ong Huanio tanggal 8 Mei, Ibu Trivena Wirawan tanggal 13 Mei, Evangelis Yafet Endro Wahyudi tanggal 16 Mei, Ibu Li Xiulan tanggal 25 Mei. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, "Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa." Kami mengucapkan selamat ulang tahun, dan kiranya Tuhan Yesus
memberkati. Sekian warta usia bahagia pada malam hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan usia bahagia pada saat sore hari ini. Hamba-Mu sungguh bersyukur, sekalipun secara online, kami tetap dapat dipersekutukan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu terus berdoa untuk Komisi Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Sekalipun yang lahir kami makin mengalami kelemahan, kekurangan, bahkan kerentanan, tetapi tidak demikian dengan hati kami, batin kami, dan jiwa kami. Biarlah hati kami makin melekat dengan Engkau, batin kami makin dipenuhi dengan kekayaan rohani, dan iman kami makin bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk 17 anggota usia bahagia yang sudah mendaftar dan mengisi surat pernyataan bahwa pada minggu nanti 23 Mei 2021 akan mengikuti ibadah umum di gereja khusus untuk usia bahagia. Berdoa untuk Ibu Tong Miyun, Ibu Trivena, Bapak Yudi Wirawan, Ibu Lim Haipo, Bapak Leo Chen Yang, Bapak Jakaria Lukman, Ibu Koliucu, Bapak Hendra Rusdianto, Ibu Fang Piwa, Ibu Chang Yeing, Ibu Grace Lili, Ibu Go Iing, Bapak Chandra Joko Juan, Ibu Maria Jumaatin, Ibu Ruswira Wiwit, Ibu Yunike Sulistiowati, dan Bapak Sukatmin. Menyerahkan kepada 17 orang tua kami ini Bapa. Mereka punya kerinduan yang besar untuk beribadah secara langsung di gereja. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan dalam waktu-waktu ini biarlah dijauhkan daripada segala yang tidak baik, sehingga kondisi fisik pun sehat dan mereka dapat beribadah dengan baik. Hamba-Mu juga menyerahkan Tuhan untuk ketaatan kami di dalam mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga dengan menjauhi kerumunan. Oleh karena ketika kami menjaga diri kami, sama artinya kami juga menjaga orang lain. Hamba-Mu juga berdoa untuk anggota usia bahagia yang lain. Barangkali mereka belum mendaftar, kiranya juga Tuhan tolong menggerakkan mereka supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami pada hari Minggu nanti untuk bisa beribadah secara langsung di gereja. Secara khusus juga hamba-Mu berdoa untuk anggota usia bahagia yang berulang tahun pada bulan Mei ini Bapa. Bobo Bang Jailan pada 1 Mei kemarin, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan juga di dalam iman untuk mewariskan iman yang hidup itu kepada seluruh, baik itu anak-anak, cucu, menantu, bahkan cicitnya. Berdoa juga untuk Semuita yang berulang tahun pada 6 Mei. Kiranya Tuhan terus memberikan hati yang makin mencintai Tuhan di dalam pelayanan, bahkan mendampingi suami sebagai pembimbing secara khusus di Komisi Usia Bahagia ini. Berdoa juga untuk Ibu Shirley Susana, kiranya juga Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih kekuatan di dalam iman, di dalam segala pergumulan hidup yang dialaminya. Ibu Ong Wanyo yang berulang tahun pada 8 Mei juga hamba-Mu bawa dalam doa. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan di dalam iman, bahkan berkat rohani itu terus melekat di dalam kehidupan keluarganya. Ibu Trivena Wirawan yang berulang tahun pada tanggal 13 Mei, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam iman, kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, terlebih kecintaannya akan pembelajaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kecintaan itu makin kuat dan firman itu juga makin dapat dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu juga yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei, kiranya Tuhan tolong hamba-Mu supaya makin giat, makin semangat di dalam menggembalakan umat Tuhan, baik itu Komisi Usia Bahagia maupun juga Komisi Pemuda, menggembalakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Juga di dalam masa-masa persiapan pendeta, Tuhan tolong supaya menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan hikmat yang berasal daripada Engkau sendiri. Berdoa juga untuk Ibu Lisiulan yang akan berulang tahun pada tanggal 25 Mei. Kiranya juga Tuhan yang akan menjaga, memberikan kekuatan di dalam imannya, dan biarlah iman itu juga hidup di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bersyukur apabila beberapa anggota usia bahagia telah mengikuti vaksinasi di puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
Sungguh Bapa, hamba-Mu sungguh bersyukur, dan biarlah apabila pemerintah Banyuwangi sudah membuka vaksinasi ini secara luas bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, biarlah anggota Usia Bahagia dapat merespon kesempatan yang baik ini. Mereka mengikuti vaksinasi dan tetap menjaga kesehatan diri. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hamba-Mu bersyukur untuk para pelayan Tuhan pada hari ini, baik itu Pendeta Hartines yang telah menyampaikan firman. Kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam iman, bahkan juga terus memberikan hikmat ketika mengembalakan umat-Mu di GKT Banyuwangi, ataupun juga untuk Ibu Iliana Kristanti yang telah memimpin kami di dalam pujian. Kiranya terus Tuhan menambah-nambahkan hikmat, kekuatan di dalam iman, bahkan kesehatan serta berkat rohani di dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga untuk Ibu Fang Piwa yang telah menyampaikan kesaksian secara singkat dan sederhana, menyampaikan kondisinya dalam keadaan baik. Biarlah kiranya kebenaran firman itu terus melekat pada Ibu Fang Piwa, sehingga apapun yang dikerjakan oleh karena kebenaran firman Tuhan, seluruh jemaat anggota Usia Bahagia yang sudah mengikuti ibadah pada saat sore hari ini, biarlah iman kami makin bertumbuh, dan itu karena kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan mengambil saat teduh. Persekutuan Usia Bahagia pada saat malam hari ini telah selesai. Selamat malam, sampai jumpa pada ibadah Minggu 23 Mei 2021 dan juga pada ibadah usiawan pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati.